Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan akuntansi migas di akuntansi pemerintah. Yang mana ini bagian dari soal latihan yang kuambil dari cutting soal dosen di cutting sebelumnya tuh. Nah, jangan lupa sebelum memulai belajar gitu, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Jadi kan terkait akuntansi migas ini sendiri banyak gitu materinya. Jadi kalau menurutku soal ini bagus untuk dibahas karena dia itu mengajak kita untuk berpikir terkait konsep dasarnya juga. Nah, jadi secara periodik Satker PNBP Migas menghitung hak-hak dan kewajiban pemerintah dalam rangka melakukan pengakuan pendapatan PNBP Migas. Nah, diketahui beberapa variabel dalam perhitungan PNBP Migas selama bulan Maret, yaitu dengan pola PSC ataupun Production Sharing Contract. Nah, sebenarnya ini cuman info awal aja sih, kalau misalnya kita tuh disuruh menghitung hak-hak dan kewajiban pemerintah dalam pengakuan PNBP, gitu kan? PNBP dari migas. Pola yang dipakai itu adalah PSC. Nah, yang di sini itu yang dipakai PSC yang basisnya cost recovery. Oke. Kayak mana yang kita udah belajar di materi, agak review dikit ya sambilan. Nah, jadi kalau misalnya model kontrak migas itu ada 3. Ada model konsesi, PSC. PSC ini nih, Production Sharing Contract, sama Service Contract. Nah, yang sering kita pakai ataupun yang diadopsi di pemerintah gitu kan, di Indonesia sendiri, itu pakainya PSC. PSC ini sendiri nanti ada terbagi lagi nih teman-teman. Nah, ini prinsip dasar. Nah, PSC ini ada yang pakai cost recovery, ada juga yang modelnya gross split. Gross split ini yang model terbaru gitu, beberapa tahun belakangan. Nah, nanti ada perbedaan antara kalau misalnya kita pakai cost recovery sama pakai gross split. Ini mungkin bisa dilihat lagi di video materinya ya, gimana perbedaan lebih detailnya. Oke, kita kembali dulu ke soalnya. Nah, jadi yang di sini dikasih tahu kita tuh pakai basis cost recovery. Oke, diketahui ada gross revenue-nya itu sebesar sekian. Ini pakai USD, pakai dolar. Terus FTP, First Tranche Petroleum-nya itu, atau kita sebut juga FTP. Habis itu ada cost recovery-nya sekian. ETS ataupun equity to be split itu di tanda tanya, ini yang akan ditanya nanti. Terus government share-nya itu berapa, kewajiban pemerintah sektor migasnya itu berapa, sama PNBP SDA migas. Jadi yang di sini, dari sini sampai sini itu dalam bentuk US dollar. Dengan diketahui 1 US dollar itu sebesar 14.200 nilai tukarnya. Sedangkan ekuivalen nih, kewajiban pemerintah dan PNBP SDA migas, ini itu dalam bentuk rupiah. Seperti itu. Nah, terus diketahui juga rasio bagi hasil antara pemerintah dengan K3S pada PSC konvensional adalah 72% untuk pemerintah dan 28% untuk K3S. Mungkin sekilas review lagi terkait dengan ini. Ya, kita buka. Sini. Nah, kita kan sekarang nih pakai metode cost recovery nih teman-teman. Jadi biasanya kalau misalnya adanya penerimaan minyak gas dan bumi gitu kan, jadi kan minyak itu, terutama minyak ya, minyak itu dihitungnya dia per
barel apa ya? Iya kayaknya per barel. Jadi 1 barel itu sekitar kalau nggak salah 100 liter atau berapa kayak itu. Nah, jadi minyak itu dia dihitungnya itu per barel. Kalau kita mau cari gross revenue-nya, maka minyaknya itu kita kaliin dengan harga minyaknya. Jadi berapa minyaknya dikali harganya, maka kita dapat gross revenue-nya. Ya kan? Misal kita dapat berapa gitu minyaknya, semuanya totalnya, terus dikali harga, maka itu baru gross revenue. Kenapa gross? Kenapa bruto gitu? Karena kan belum dikurangi dengan biaya-biaya, itu semua pendapatannya aja, tapi belum dikurangi dengan biaya-biayanya juga gitu. Nah, dari gross revenue ini, itu dia nanti ada dibagi dulu ke FTP ataupun First Tranche Petroleum ini sebesar 20%-nya. Disisihkan dulu. FTP ini kalau dibaca definisinya itu kayak bagian yang disisihkan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya lainnya gitu. Jadi dari yang bruto, dari nilai bruto minyak tadi itu kita ambil dulu, kita sisihkan bagiannya itu 20% itu untuk FTP. Yang mana yang kita sisihkan ini kan sebesar 20% dari gross revenue-nya. Nah, nanti 20% ini dibagi lagi ke pemerintahnya berapa sama ke K3S-nya berapa. Ini nanti dibaginya sesuai dengan persentase gitu. Jadi kayak bagian yang disisihkan sebelum dikurangi dengan yang lain-lain. Pokoknya bagian disisihkan pertama kali gitu. Setelah dikurangi dengan FTP ini, nanti barulah gross revenue ini dikurangi juga dengan cost recovery. Cost recovery ini kan ini kan apa namanya itu biaya-biaya yang dikeluarkan si K3S itu yang bakal direcovery oleh si pemerintah. Nah, terus nanti kalau misalnya gross revenue dikurang FTP dikurang lagi dengan cost recovery, dapatlah baru hasilnya itu namanya net operating income. Gitu kan? Net operating income ini itu disebut juga dengan ETS, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dengar ada namanya ETS ataupun equity to be split, ya, ETS itu yang ini, equity to be split, itu sama aja dengan net operating income gitu. Nah, dari sini udah bisa kita cari nih. Jadi kita baca soalnya. Buatlah rumusan atau formula perhitungan ETS yang ini, government share yang ini, dan PNBP SDA Migas dengan menggunakan variabel pada tabel di atas. Jadi, ini ya sebenarnya kan FTP ini nggak ditanyain, udah tersedia angkanya. Tapi kalau misalnya mau teman-teman coba, itu kalau misalnya mau lebih paham konsepnya gitu kan, FTP ini dia kayak aku bilang tadi dia itu 20% dari gross. Ini kita cari aja 0,2 atau 20% ya kan, dikali dengan 15 juta 400.000 sama dengan, nah hasilnya 3.080.000 dapat kan. Jadi seandainya nih ini nggak diketahui di soal, kita bisa cari juga gitu. Nah terus cost recovery-nya itu diketahui 6.500.000. ETS-nya berarti ininya net operating income-nya gimana? Carinya berarti kan tinggal kita kurangi gross revenue dikurang FTP dikurang cost recovery. Jadi 15.400.000 dikurangi 3.080.000 dikurangi dengan 6.500.000. Itulah hasilnya. Berarti A dikurang B dikurang C. Nih, nomor 1 nih yang ETS itu jawabannya A kurang B kurang C. Selanjutnya ditanya berapa government share. Berapa sih apa namanya itu bagian yang didapat oleh pemerintah. Nah, pemerintah, oke, tadi kan kita udah sampai sini ya, net operating income. Nah,
Net operating income ini atau disebut juga dengan ITS. Dari net operating income ini, tadi kan udah dapat berapa gitu hasilnya, itu baru dibagi lagi nih. Dibagi lagi berapa sih yang ke kontraktor dan berapa yang ke pemerintah gitu. Jadi total yang pemerintah dapatin untuk PNBP-nya gitu, itu ada dari FTP sama dari bagian pemerintah dari net operating income ini, dari ETS ini. Gitu. Jadi kalau ditanya berapa sih government share, berapa yang didapati pemerintah gitu, itu adalah persenan tadi misalnya pemerintah di sini diketahui dapat 72%, ya kan? Berarti pemerintah itu dapat 72% dari si FTP di sini. Di pemerintah itu dapat 72% di FTP-nya. Terus nanti di bagian net operating income ini si pemerintah dapat lagi 72% dari net operating income ini, ataupun kita bilang juga dapat lagi 72% dari ETS ini gitu. Jadi berapa yang didapati pemerintah? 72% dari FTP dan 72% dari ETS gitu ya. Jadi tinggal dikali aja 72% dikali dengan FTP dan ditambah 72% dikali dengan ETS. Berarti kita lihat rumusnya. Nih, 0,72 ataupun 72% dikali B, dikali FTP ya kan? Ditambah 72% dikali D, dikali dengan ETS-nya. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang ditanyanya berapa sih PNBP SDA Migas? Tadi kan pemerintah itu udah dapat sekian juta tuh. Sekian berapa gitu, misalnya triliun berapa kayak. Nah, terus ini kan pemerintah udah dapat nih dari hasil di sini sama di sini. Nah, tapi itu tuh masih pendapatan yang yang masih kayak brutonya gitu loh. Jadi belum sepenuhnya bisa diakui sama pemerintah sebagai PNBP. Karena pemerintah itu punya kewajiban lain. Jadi pemerintah itu ada kewajiban-kewajiban di sektor migas. Nah, ini juga udah dipelajari di materi, di bagian materi. Jadi ada kewajiban-kewajiban pemerintah itu nanti, jadi kewajiban-kewajibannya tuh misalnya kayak PBB, nanti PBB si migas itu dibayarin sama pemerintah kan. Terus PPN, pajak daerah. Nah, jadi nanti itu semua government share tadi, government share yang didapat pemerintah, ya kan, bagian pemerintah, setelah dikurangi kewajibannya, barulah itu diakui sebagai PNBP SDA Migas. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau ditanya berapa sih? Ini kan di sini ditanyanya di soal, itu kan buatlah rumusan ya kan, rumusan ataupun formula perhitungan. Nggak ditanya angkanya berapa gitu, makanya di sini tuh cuman jawabannya itu rumus-rumus gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau cari angkanya nggak masalah gitu, tinggal misalnya kayak ETS ini A dikurang B dikurang C, 15.400.000 dikurang 3.080.000 dikurang 6.500.000 itu dapatlah ETS-nya gitu. Nah, tadi kita cari PNBP SDA Migas. PNBP SDA Migas ini tinggal dikurangin dari si government share itu kan, yang bagian yang didapati pemerintah dikurangi dengan kewajiban-kewajibannya. Dapatlah PNBP SDA Migas. Itu teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman, tapi yang di sini, di bagian ini sampai sini, ini kan, dari sini sampai sini, nih, yang masuk ke dalam kolom ini, nih, sampai sini, itu dia masih pakai dolar, jadi nanti harus dikonversi dulu, gitu, ke rupiah. Jadi kalau misalnya mau cari, jadi kan government share yang diketahui di sini masih dolar nih, sedangkan kewajiban pemerintah di sini itu dalam bentuk rupiah. Jadi PNBP-nya itu kan dalam bentuk rupiah juga. Ya, nanti government share-nya itu
kaliin 14.200 dulu pakai nilai tukarnya. Gitu. Nah, terus oke, nomor 1 udah selesai untuk rumus-rumusnya. Mungkin apa biar lebih paham, coba kita masukin ke Excel aja ya. Nah, di sini kan, misalnya kalau misalnya mau dicari angkanya, berarti kalau ETS-nya itu sama dengan A dikurang B dikurang C. Jadi gross revenue dikurang FTP dikurang cost recovery. Ini dapatlah ETS-nya segini. Terus government share-nya itu berapa? Government share-nya itu sama dengan 72% dikali dengan yang B ditambah 72% dikali dengan D. D ini kan ETS. Kita udah cari tadi ETS-nya itu sebesar ini kan. Langsung dikali aja. Nah, udah dapet government share-nya itu segini. Tapi ini tuh masih dalam USD dolar. Kalau misalnya mau dicari government share dalam bentuk rupiahnya, berarti tinggal ini dikali dengan ini nilai tukarnya 14.200. Nah, dapatlah segini government share-nya. Government untuk cari PNBP itu government share dikurangi dengan kewajibannya. Nanti di kewajibannya kan dalam bentuk rupiah, jadi nanti langsung dikurang aja udah dapat gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nanti di bawahnya ada perhitungan PNBP ya, makanya nggak aku selesaiin cara ngitung PNBP-nya. Nah, nomor 2 dibilang, apabila kontrak PSC tersebut di atas diamandemen menjadi PSC gross split dengan rasio bagian pemerintah K3S migas itu 56% dan 44%. Buatlah rumusan atau formula dengan menggunakan variabel di atas untuk menghitung ETS, government share, dan PNBP SDM migas. Nah, di sini kalau kita pakai gross split ya, di penekanan nomor 2 ini adalah pakai PSC gross split. Nah, kalau pakai gross split itu tuh nanti akan ada perbedaan dalam mencari Nah, akan ada perbedaan dalam mencari ETS maupun government share-nya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya pakai gross split, itu gross revenue-nya itu, dia tuh kan nggak ada nih ya, perbedaan yang nampak nih. Dia itu nggak ada tuh dikurangi dengan FTP nih. Dia nggak perlu dikurangi dengan FTP. Jadi kalau misalnya pakai gross split, gross revenue-nya itu sama dengan ETS-nya. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya di sini, berapa variabel ETS? ETS-nya itu sama dengan gross revenue-nya. Jadi ETS-nya itu sama dengan 15.400.000. Nah, di sini. Jadi ETS-nya itu kalau pakai metode gross split itu ETS-nya sama dengan gross revenue-nya yang A. Nah, terus sedangkan kalau misalnya government share-nya itu berapa? Kalau government share itu kan ini dia government take-nya itu adalah berapa persen yang diambil pemerintah. Nih, berapa persen yang diambil pemerintah dari gross revenue-nya. Namanya juga kan metode gross split. Jadi dia dari gross revenue langsung di split gitu. Berapa bagian pemerintah dan berapa nanti bagian di kontraktornya. Beda dengan metode yang sebelumnya tadi. Nih. Kalau misalnya cost recovery,
dia itu baru di-split di sini. Di sini baru di-split. Makanya di sini namanya ETS kan. ETS itu equity to be split. Di sini yang setelah jadi operating barulah setelah di ETS ini barulah di split gitu. Setelah dikurangi dengan biaya-biayanya. Sedangkan kalau pakai gross split itu tuh di splitnya langsung dari gross revenue. Makanya ETS-nya itu gross revenue-nya itu langsung ETS. Yang bakal langsung di split, equity to be split. Kalau government share-nya itu langsung aja berapa persen yang didapati pemerintah dikali gross-nya. Nah, di sini kita ketahui kalau pakai gross split itu rasio pemerintahnya itu adalah 56%. Jadi makanya 0,56 dikali dengan A. Dengan langsung dari gross revenue-nya. Gimana nanti cara cari PNBP SDA Migasnya? Kalau PNBP SDA Migas, tinggal dikurangi aja. Tadi kan government share-nya berapa gitu. Government share-nya itu 56% dikali dengan gross revenue. Terus dikurangi dengan kewajibannya, dapatlah PNBP SDA Migas. Tuh. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau masukin ke Excel, itu kayak gini. Jadi kalau misalnya pakai gross split, metode gross split. Itu sama dengan dia itu kalau gross revenue atau kusingkat GR aja ya, gross revenue itu sama dengan ETS. Jadi kalau ditanya ETS-nya berapa, ya udah ETS-nya sama dengan 15.400.000. Ini tapi masih dalam bentuk dolar. Terus ditanya lagi nih, yang keduanya itu ditanya berapa sih tadi government share-nya? Government share-nya itu tadi kan dia dapat 56%. Berarti tinggal dicari 56% kali dengan ETS-nya. Dapatlah 8.624.000. Ini juga masih dalam bentuk dolar. Nanti waktu ditanya berapa sih PNBP SDA Migas, tinggal ini kan tadi government share ya. Yang government share. Nah, waktu nanti ditanya berapa PNBP SDA Migasnya, tinggal ininya nanti dikali dulu 14.200 biar jadi rupiah. Terus dikurang dengan kewajibannya, dapatlah PNBP SDA Migas dengan menggunakan gross split. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu di part pertama ini. Bakal kita lanjut di part kedua. See you.